Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Susilawati dengan NIM F1111191019. Di sini saya akan membacakan teks drama yang berjudul Bujang Nadi dan Dara Nandung. Shh, apa yang sedang mereka bicarakan? Oh, rupanya secara diam-diam mereka pun tidak menyenangi perangai ayahanda mereka, Raja Tangunggal. Coba kau perhatikan gerak-gerik mereka itu. Apa yang mereka lakukan? Adindaku Dara Nandung, bahwa engkau rindu bergaul dengan siapapun di luar tombak istana. Begitu juga keinginan Kakanda. Tetapi apa boleh buat, segalanya tidak mungkin kita lakukan. Biarlah seluruhnya bertumpu dalam batas pandangan kita berdua, antara Adinda dan Kakanda. Seolah-olah mewakili bayang-bayang kehidupan di luar tombak istana. Oh, Kakandaku Bujang Nadi. Sudahlah Adinda. Betapapun suara hati ini terungkap dalam keluh kesah kita berdua, percuma. Ibarat benang yang kusut, sudah sulit untuk mencari ujung dan pangkalnya. Biarlah kita terpana dengan warna kehidupan pada lingkaran yang sempit ini. Tak pernah merasakan syahdunya jejaka bercumbu, mereguk nikmat sentuhan dari kecupan yang menggeratkan tali percintaan. Kakanda dan Adinda adalah dua insan yang dianugerahi paras elok dan menawan. Itulah sia-sia. Walaupun kita sering mendengar seluruh warga istana menjunjung kita dengan julukan Bak Pinang dibelah dua, tetapi kita adalah kita yang tetap terbelunggu dengan duka cita. Oh, Kakanda. Kakanda adalah segalanya bagiku. Jika Kakanda yang mampu melahirkan kedamaian untuk Adinda, parasmu yang menawan menjadikan Adinda merasa sulit untuk berdampingan dengan jejaka lain. Demi langit dan bumi, Adinda bersumpah. Adinda tidak akan menikah dengan seorang jejaka apabila pengertian, kasih sayang, kemanjaan, serta paras jejaka itu tidak mirip dengan Kakanda. Dara Nandung adikku, demikian pula dengan Kakanda. Rembulan dan mentari boleh saja gerhana, namun tatapan mata Kakandamu ini tidak akan pernah melarikan makna cinta untuk seorang wanita yang berakhir dengan tanda pernikahan. Jika wanita itu perilaku serta parasnya tidak mirip pula seperti Adinda. Kau dengar itu? Apa yang mereka katakan? Mereka telah bersumpah. Oh, malapetaka. Malapetaka besar akan menimpa istana. Adinda Permaisuri, engkau kelihatan sendu dan gelisah. Mengapa? Bagaimana Adinda tidak merasa sendu dan gelisah? Sebab rakyat di Sambas ini senantiasa dibayangi ketakutan. Justru disebabkan oleh rajanya sendiri. Terus terang, sebagai seorang istri dan seorang raja yang tak ingin disenangi
oleh rakyatnya, tentulah hal ini menusuk perasaanku. Karenanya aku bersedih menatap kesengsaraan mereka. Perempuan rewel. Kesengsaraan rakyat di Sambas ini merupakan sebagian kecil dari perwujudan cara kepemimpinanku guna tegaknya kewibawaan dan harga diri. Salahkah itu? Kalau begitu, Raja, kalau Baginda Raja berhati rakyat, maka jawabannya ada pada dirimu. Sudah, aku tidak mau dan aku tidak minta engkau jangan terlalu banyak mencampuri urusan kerajaan. Apapun tindakanku adalah undang-undang. Baginda Raja, diam kau. Ini masalah keluarga, masalah orang, suami dan istri. Hulu Balang 1 dan Hulu Balang 2 tergesa-gesa dan langsung menghormat. Apa gerangan kalian tampak tergesa-gesa ini? Maafkan kami apabila peristiwa ini mengusik ketentraman Baginda Raja. Ayo, cepat katakan, jangan basa-basi. Peristiwa apa yang telah kalian saksikan? Kami telah melihat anak Baginda, Bujang Nadi dan Dara Nandung berduaan, asik bercumbu mesra, bercinta-cintaan. Sumbang sekali kelihatannya. Selaku orang kedua bersaudara. Benar, Paduka. Kata-kata yang mereka ungkapkan seperti layaknya seorang suami istri. Hulu Balang, cepat panggil mereka, bawa mereka menghadap sekarang juga. Mereka harus dihukum, memalukan. Martabatku tidak boleh tercemar oleh perbuatan anakku sendiri. Yakinlah Kakanda dengan laporan Hulu Balang tadi? Tidakkah ada maksud-maksud tertentu di balik semua ini? Mereka adalah abdi setiaku. Tidak mungkin akan mengkhianat kepadaku. Rajanya sendiri. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka pandang, berarti pendengaran dan pandanganku. Harap kau tahu itu. Tetapi mereka dua bersaudara. Saudara kandung yang dilahirkan dari rahim ibunya ini. Mustahil sebejat itu mereka perbuat. Walaupun mereka lahir dari rahimmu, tetapi aib itu bisa saja terjadi. Asik berdua-duaan di tempat yang sepi. Duduk berdua, berbicara berdua, dan secara diam-diam mereka tidur berdua. Karena tidur berduaan, dapatkah kau bayangkan apa yang terjadi? Datuk Galah, apa yang hendak kau bicarakan tentang malapetaka itu? Maafkan saya, Baginda Raja. Karena ini adalah masalah keluarga, masalah orang, suami istri, maka saya tidak bisa bicara apa-apa. Dan kau, bendahara, sejak tadi kau saja diam, lemah, lesu,
persis seekor ayam jago yang patah jati tatkala bersabung. Bicaralah, Baginda Raja. Saya sendiri tidak punya anak. Bagaimana pati getarnya? Saya belum pernah merasakannya. Usahakan punya anak, biar kau merasakannya. Hulu Balang 1 dan Hulu Balang 2 masuk membawa Bujang Nadi dan Darananda. Anak macam apa kalian ini? Memalukan. Ternyata kasih sayang Tuhan yang tersirat di jiwa kamu telah kau coreng dengan perbuatan yang sangat memalukan. Bisikan setan iblis yang bersarang dalam darah telah menyesatkan kamu berdua saudara. Ayahanda Paduka Raja, Ayahanda Paduka Raja, sungguh Adinda tidak mengerti. Ayahanda Paduka Raja, sungguh Ananda tidak mengerti. Tiba-tiba saja Ayahanda murka. Kami tidak mengetahui sebab-musababnya. Bercinta-cintaan, berdua saudara, apa itu pantas? Ayahanda, diam kamu. Aku belum selesai berbicara. Percuma kau pertahankan segalanya. Kamu dari tiada menjadi ada, lalu lahir ke dunia ini karena cita-cita seorang ayah. Ya, ayahmu ini. Tetapi harapanku telah kalian rombak dengan suatu kehancuran, suatu aib, mencoreng arang di muka, dan meruntuhkan martabatku sebagai seorang raja. Ayahanda, racun fitnah siapakah ini? Sehingga Ayahanda kelap dan murka. Demi Tuhan kami bersumpah, terkutuklah kami apabila selama ini bertanam niat di hati kami berdua saudara hendak berniat durjana, bercinta dan bercumbu. Ibunda, bicaralah, selamatkan kami dari racun fitnah ini. Oh Bunda, anakku, tatapan mata ibunda selama ini memang tidak sedikit pun menemukan keanehan itu pada diri kalian. Mata hati ibunda pun bagaikan tak pernah putusnya berucap syukur dan tabahan kalian mempertahankan hidup yang seperti percuma ini. Hidup yang seolah-olah meniti di atas bara api yang yang kita pun tidak sanggup lari darinya. Karena di sekitar kita tumbuh suburnya pohon onak dan duri. Diam! Demi tegaknya martabatku, undang-undang mesti dijalankan. Bagi siapapun yang melanggarnya, walau terhadap darah dagingku sendiri, mereka harus dihukum. Ya, mereka harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hulu Balang, dengarkan aku bertitah. Kuperintahkan untuk membuang mereka di tapal batas Sambas ini.
Kanda, sadarkah engkau dengan keputusan itu? Mereka berdua darah daging kita. Sudah terucap suatu tekad, maka Tang Nunggal pantang menyerangkan. Kembali keris yang sudah terhunus di dada lawan. Sebelum musuh bersimbah darah, hulu balang, kuburkan mereka hidup-hidup di Bukit Sebedang. Oh Tuhan, cobaan apa lagi namanya ini? Tidak putus-putus malapetaka Kau timpakan pada hamba-Mu ini. Begitupun parah dosa-dosa yang telah kami lakukan. Sampai-sampai musibah silih berganti menyakiti batin hamba dan anak-anakku di istana ini. Tabahkan hati ibunda, relakanlah Ananda berdua menjalani hukuman yang telah ayahanda berikan. Walaupun ini merupakan fitnah semata, kami ikhlas menerima hukuman ini sebagai tanda kepatuhan sang anak kepada orang tua. Betapalah bagi ayahanda seorang raja, biarlah kami korbankan jiwa dan raga demi tegaknya keperkasaan Tang Nunggal di mata rakyatnya. Menegakkan hukum tak pilih pandang, tak perlu walaupun terhadap anaknya sendiri. Ibunda, yang terucap dari mulut Kakanda Bujang Nadi, itu jualah yang terkandung di hati Ananda. Kami memang semenanggung sependeritaan, dan kami memang pernah bersumpah bahwa kami tidak akan menikah apalagi apabila perilaku dan wajahnya tidak semirip seperti kami. Tekad kalian sudah tersimpul dalam suatu ikatan yang bermula dari landasan kepatuhan kepada seorang ayah demi tegaknya harga diri dan martabat seorang ayah, yaitu raja di negeri ini. Sungguh mereka sikap yang terpuji, dan ibunda bangga memiliki kalian. Jalanilah hukuman yang terkutuk ini dengan gelora semangat kebenaran. Percayalah, wahai putra-putriku, nanti pada suatu zaman nama Bujang Nadi dan Daranandung akan tercatat dalam sejarah negeri Sambas. Nama kalian akan dikenang sebagai simbol kepatuhan, pengabdian demi martabat dan harga diri seorang ayah. Bunda, sebentar lagi kami akan pergi. Entah kemana arah dan tujuan serta lubuknya. Hanya satu pintaku, hendaknya janganlah kepergian buah hati Bunda ini diartikan dibuang karena aib. Namun semaiknya di hati Bunda bahwa kepergian kami semata-mata ingin mengembara di alam lepas, ingin membuktikan hidup ini bermakna bagi yang banyak. Begitulah Bunda. Apabila nanti Bunda mendengar suara Aginda berhembus, anggaplah itu desah-desus nafas kami yang duduk di samping Bunda. Dan manakala mendengar
oleh bunda kicau-kicau burung. Anggaplah itu suara kami memanggil bunda, karena tidak tahan menahan rindu. Sudah tiba saatnya kalian harus meninggalkan istana. Cepat keluar, Hulu Balang. Persilahkan perlengkapan kalian. Bawalah mereka berangkat sekarang juga. Terlalu lalu. Demikian menurut kisahnya, bahwa perjalanan hidup Bujang Nadi dan Daranandung yang berakhir di Bukit Sebedang kini dikenal juga dengan sebutan Bukit Bujang Nadi dan Daranandung. Terima kasih.